Saya hanya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh pada konferensi persnya, mengatakan bahwa hal yang perlu kami utarakan, karena ini yang ditekankan oleh Surya Paloh, hal yang perlu kami utarakan pada saudara semuanya adalah mengenai masalah koalisi di antara Demokrat, PKS, Nasdem sudah menjelaskan tadi, saya pikir tidak ada perbedaan sedikit pun. Mereka satu suara dan besok kabarnya juga PKS dalam rakernasnya akan mengumumkan tentunya secara resmi mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden pemilu 2024. Melihat ini artinya mereka sudah solid, termasuk seharusnya mereka sudah satu suara untuk bisa memikirkan siapa pendamping Anies. Kalau isi pidatonya AHY tadi jelas itu bahwa dia mendukung sepenuhnya Anies dan akan menyerahkan kepada Anies gitu. Tapi kan tadi sempat dikilik-kilik sedikit apakah ada informasi dari dalam atau apa. Kita kan mendapat informasi tidak hanya dari yang di layar atau survei. Saya suka bertanya misalnya ketua sedulur Jokowi itu ada Prof. Paiman Raharjo misalnya, kalau ketemu Pak Presiden itu, saya suka tanya bagaimana di dalam. Nah yang menjadi menarik adalah kan kita melihat bahwa sesudah Bapak Presiden ini bicara tentang hampir lupa menyebutkan nama AHY pada waktu hari ulang tahunnya P3. Terus kan menarik nih kemudian melihat bahwa Pak Surya Paloh juga bertemu dengan AHY. Nah maksud saya tentu saja ini bisa kebetulan tanggalnya berurutan bisa. Tapi jangan-jangan siapa tahu politik yang menggembirakan itu adalah sebagai mudah-mudahan Bapak bangsa nanti atau negarawan, Pak Jokowi itu sudah mulai membuka, silahkan saja. Jadi Anies boleh, kan yang selama ini kan seakan-akan kesannya ini kalau bisa tiketnya jangan dapat. Enggak, Pak Presiden membantahnya misalnya dengan mengatakan setelah saya sebut AHY, lalu yang teman-teman koalisi pemerintah bertemu juga dengan AHY, jadi terbuka nih sekarang, bisa ada tiket misalnya Anies dan AHY di satu sisi, sambil ini bisa juga menjadi, nah ini Ipang, penekan buat yang lain. Menekan bagaimana, Tiket sudah di kantong kok belum keluar-keluar juga nama gitu loh. Sehingga ada juga kan yang dari Demokrat agak sedikit iseng mengatakan gini, kan setidaknya koalisi kami sudah ada nama capresnya. Koalisi yang lain tidak ada nama capresnya. Jadi ini bisa juga dalam konteks sebagai negarawan membuka semua. Bisa maju kok Anies AHY. Yang dari sana mana kapan? Ya kan, orang kan seakan-akan memandang bahwa itu yang akan ditampilkan kemudian menjadi serulah pemilihan presiden kita. Nah, saya garis bawahi, kita sekarang sedang menunggu Rakernas PKS kan, besok. Dan PKS itu berkali-kali menyebut tanggal 24 Februari. Nah, ini menjadi tanggal penting. Dalam bentuk apa deklarasinya? Karena menjadi agak kurang kurang tajam kalau masing-masing mendeklarasikan sendiri-sendiri. Itu dia. Yang ditunggu adalah deklarasi bertiga. Dan isinya apa? Yang kata Mas Sugeng Suparwoto itu sudah tim kecilnya sudah bikin. Isinya itu menarik loh, misalnya bahwa seluruhnya akan diserahkan kepada Anies untuk menentukan calon wakil presiden. Nah, itu dia. Tetapi kemudian harus dikonsultasikan kepada ketua umum partai. Ketika tidak dikonsultasikan atau ketika konsultasinya gagal, akibatnya apa? Nggak gampang loh bikin itu. Ada beberapa perjanjian lain yang sudah batal di pasal 7-nya. Bang Ipang, mungkin terakhir juga penutup singkat saja. Tadi sudah dikatakan oleh Bang Ege, termasuk juga mungkin nggak kemudian Anies ini membawa pilihannya, pendampingnya dari sosok non-partai? Ya mungkin saja dari non-partai juga, tetapi memang syarat untuk membawa maju sebagai cawapres itu kan bawa elektabilitas, bawa logistik, bawa irisan pemilih, kemudian basis segmen pemilihnya berbeda, kemudian ideologinya juga masih dipertimbangkan, nasionalis, religius dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, deklarasi PKS itu pun besok menurut saya itu hanya deklarasi Anies tanpa cawapres juga. Tidak akan ada cawapres dan tidak ada mungkin juga surprise yang istimewa gitu. Apa yang dibilang oleh Prof. Fendi tadi bahwa kenapa enggak deklarasi itu ketiga ketua umum berdiri dengan gagah, kemudian ada relawan, ada kemudian kader berdiri bersama di panggung yang luar biasa, mereka mendeklarasikan capres dan cawapres. Menurut saya itu sebuah hal yang masih mimpi menurut saya. Masih jauh dong berarti kalau mimpi. Karena memang masing-masing partai menunggu strategi nama kandidat capres cawapres itu keluar. PDIP mau wait and see juga. Itu yang terakhir Mbak Putri, pertemuan ini Pak Surya Paloh dengan Pak AHY itu menunjukkan sinyal bahwa yang disampaikan selama ini kok nggak ada Nasdem posisi gimana terhadap Demokrat. Itu mematahkan semua bahwa ternyata Nasdem sudah sangat solid, sudah tim kecil juga sudah sangat solid, dan keberpihakan Pak Surya Paloh hari ini datang berkunjung ke Nasdem itu menunjukkan bahwa Pak Surya Paloh juga memperhatikan Partai Demokrat. Dianggap kan Golkar dianggap satu kalimat saja, semakin ini berkembang, berbagai elektabilitas muncul. Misalnya
Ganjar Ridwan Kamil sekarang tinggi sekali. Juga Anies Khofifah juga terjadi gitu. Iya, Bang Jadi Egy. ini harus dipertimbangkan kan menjelang deklarasi. Gitu. Baik, kita akan tunggu tentunya bagaimana kejutan-kejutan dimunculkan oleh koalisi-koalisi ini. Tapi terima kasih Bang Ipang sudah hadir memberikan Putri, pandangan. Mbak ya. Eki juga Ya, terima kasih. sama-sama. Dan kita akan kembali lagi esok malam. Saya Putri Viola pamit, sampai jumpa.